teman-teman, mari kita saksikan teman saya dari Sumba bernama Sam lagi ngecat sebuah kursi dikasih warna putih. Beliau ini bekerja di sebuah toko pengadaan barang furniture bule-bule. Kalau kita lihat kerjanya ya cukup lumayan lah. Tapi mau bagaimana, namanya juga anak perantau, hidup di tanah orang itu bagaimana susahnya cari makan. Meskipun berat bagaimana orang bilang atau seberat bagaimana kerjanya, tapi harus dijalankan karena itu sudah sebagai tanggung jawabnya dia. Banyak orang yang mengatakan kalau kerja seperti ini kerjanya berat, ini kerjanya panas, ini kerjanya sulit. Apakah kalian lupa? Mungkin kalian lupa dengan kepercayaan Anda masing-masing. Contoh, beliau ini atau saya pribadi ini, saya beragama Kristen Katolik. Kalau kita bayangkan dengan perjuangannya Tuhan kita, Tuhan Yesus, bagaimana susahnya dia itu demi umat Kristennya itu, sampai dia dipaku di kayu salib, disiksa oleh Raja Yahudi. Betapa sengsaranya Tuhan Yesus dulu. Nah, kerja seperti ini kita mengatakan itu sulit, berat. Saya katakan ini belum, teman-teman. Seberatnya bagaimanapun kita punya kerja, kita belum bisa membandingkan seberat bagaimana Tuhan Yesus dulu memperjuangkan umat Kristen. Kita itu hidup pastinya punya ya, saya nggak mengatakan punya visi atau punya prinsip lah begitu. Selalu orang mengatakan hidup itu selalu kembali tanya pada diri kita sendiri. Nah, mungkin pas ada berpikir, untuk apa saya lahir di dunia ini? Untuk apa saya ke Bali? Saya ke Bali ini untuk apa? Saya ini siapa? Begitu. Itu jawabannya tetap pada diri kita sendiri. Ketika ada itu pikiran seperti itu pada pribadi kita masing-masing, pasti ada yang namanya semangat berjuang, semangat kerja, komitmen. Inilah kerja kami bersama teman-teman Sumba. Ya, sehari itu bisa kurang lebih 10 kursi lah. Memang sih nggak sebanyak begitu, tapi kerja yang paling ribet itu ketimbang barang-barang yang lain ya kursi lah. Kalau bandingkan kursi satu kecil begini bisa dibandingkan sekombok 2 atau meja 2. Jadi kalau kita bisa ngecat 10 kursi satu hari, itu perbandingannya kita bisa ngecat 20 meja satu hari, orang 2. Tapi dari kekuatan kompresor juga, kalau kompresornya bagus, seperti ada kompresor barunya di toko ini, tapi ini sudah kan yang tadi udah macet, makanya kita pakai yang lama. Ini agak susah memang anginnya kurang kencang, kadang tunggu lama kencang anginnya itu. Kalau kompresornya bagus, pasti kerjanya juga lumayan berjalan. Karena ngecat sebuah kursi ini, ngecat yang kita kerja ini bukan 1, 2 kali, 3 kali aja ini teman-teman. Tapi ini butuh proses. Dari kayunya kalau kita lihat kayunya udah ngampasnya udah rata, itu kita cukup 4-5 kali aja. Tapi kalau dasarnya kurang rata, kayunya kurang rata, amplasnya, berarti kita ya minimal 6 kali lah. Baru kita kasih finishing akhir, yaitu pengukliran. Proses pengukliran juga itu
Jangan asal kasih clear aja. Kadang di situ juga orang selalu salah. Kalau campur clearnya tidak sesuaikan dengan mendung panasnya matahari, itu bisa salah juga. Jadi ya, kalau belajar tentang spray gun, cat, atau alat kompresor, ya bergurulah sama Yanto nanti. Saya yang punya ilmu tentang ini, bagaimana campur ngecatnya, bagaimana campur clearnya, bagaimana cara dempul sebelumnya, kan bukan ada proses tahapannya. Bagaimana cara gerindanya biar nanti hasil akhirnya bagus, nanti ya semuanya ada tahapannya. Banyak orang bilang nggak semudah seperti balik telapak tangan. Dan sekian dari saya, kita udah saksikan sama-sama kerjanya kawan kita Semi dari Sumba, dan sekian dari saya Yanto Andre. Terima kasih.